Barusan Ustaz Haris menyolatkan ibunda yang telah melahirkan. Bahagialah almarhumah dulu yang waktu Ustaz Haris kecil. Haris, lu sholat ke sono lo, lu ngaji sono lo. Sekarang terbukti hadirin, yang menyolatkan beliau bukan orang lain. Yang menyolatkan beliau, dia tidak panggil ustaz lain, tapi yang menyolatkan beliau almarhum adalah anaknya sendiri. Bahkan Ustaz Haris yang dulu bocah lu mandi udah sore nggak mau mandi, diuber-uber disuruh mandi, sekarang Ustaz Haris yang memandikan ibunya. Hadirin rahimakumullah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Apabila kita dikarunia oleh Allah anak yang saleh, maka itu menjadi kebanggaan kelak di saat orang tua kita meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah. Mungkin kalau saat ini ibu kita masih hidup, orang tua bangga lihat kita sukses, hartanya banyak, bergelimang, mempunyai jabatan. Tapi demi Allah, pada hari ini, saat ini, orang tua yang sudah meninggal dunia sudah tidak ada lagi bangga dengan harta anak jabatannya, anaknya. Hadirin rahimakumullah. Yang menjadi bangga adalah bagaimana si mayit ini dimandikan oleh anaknya sendiri, si mayit ini disolatkan oleh anaknya sendiri. Bahkan setiap hari almarhum didoakan oleh anaknya sendiri. Sambil tampil kisah hadirin, orang yang lagi ada di darat, hadirin rahimakumullah, orang yang lagi ada di bumi, di darat, di saat dia dikasih uang dia mau terima hadirin. Tapi apabila orang ini sudah ada di tengah laut, lalu dia kapalnya hampir tenggelam, maka demi Allah orang yang di tengah laut ditawarkan, lu mau uang gak nih 5 miliar? Dia gak butuh uang hadirin, yang dia butuhkan pelampung hadirin. Bagaimana dia bisa selamat agar tidak tenggelam? Orang yang ada di tengah laut, dia ditawarkan, ini ada mobil Pajero Sport, kamu mau nggak? Ditolak hadirin. Padahal waktu di dunia mobil Pajero menjadi impian hadirin. Hikmahnya apa? Orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak lagi bangga dengan harta anaknya hadirin. Orang yang sudah meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, sudah tidak lagi bangga dengan jabatan anaknya. Orang yang sudah meninggal dunia harapannya adalah anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Hadirin rahimakumullah. Mungkin waktu orang tua kita masih hidup, orang tua bangga dengan prestasi anak hadirin. Sebagaimana kita di dunia hadirin, disodorkan uang diterima hadirin. Tapi bagaimana kalau kita naik kapal laut, lalu kapalnya hampir tenggelam? Jangankan uang hadirin, diberikan emas 5 kilo pun ditolak. Yang dibutuhkan, saya bukan butuh emas 5 kilo, saya butuh pelampung. Mana pelampung? Mana pelampung? Almarhum yang dibutuhkan bukan harta. Mana doa? Mana doa dari pagi? Mana doa siang? Mana doa sore? Mana doa malam? Itu yang almarhum butuhkan hadirin rahimakumullah. Saya bersyukur saya menjadi sahabat Ustaz Haris. Pertama kali sahabat Ustaz Haris yang menengok daripada almarhum sakit saya. Betul Ustaz? Saya masih sempat bercanda-canda dengan beliau. Ibu masih ingat gak dengan saya waktu anaknya nikah saya yang ceramah? Pertama diem aja, mak inget gak mak? Akhirnya si mak ketawa. Nggak disangka hadirin, candaan itu adalah candaan terakhir saya hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu saya bertitip pesan dengan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Demi Allah, ciri anak yang soleh adalah apabila orang tua masih hidup, bahagiakan mereka, berikan harta terbaiknya. Lalu bagaimana berbakti setelah meninggal dunia? Maka demi Allah, jangan pernah lepas daripada doa hadirin rahimakumullah. Jangan pernah lepas daripada doa. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, yang terpenting Ustaz Haris, siapapun anak-anak yang ditinggalkan, kalau ibadah-ibadah tahajudnya, sedekahnya, baca Quran, demi Allah sebut orang tua kita. Ya Allah Rabb, hamba tahajud. Ya Allah, hamba bermohon padamu, sampaikanlah pahala tahajud hamba untuk orang tua hamba. Ya Allah Rabb, hamba habis selesai baca Quran. Ya Allah, sampaikan pula pahala baca Quran untuk hamba dan orang tua hamba. Ya Allah Rabb, hamba bersedekah, sampaikan pahala hamba juga untuk mereka. Allahu Akbar. Itulah amal ibadah anak menjadi amal ibadah orang tua pula hadirin rahimakumullah. Bahkan sebagai penutup hadirin, ada kisah seorang mayit yang sedang disiksa hadirin rahimakumullah, sedang disiksa. Maka tiba-tiba nih malaikat menghentikan daripada siksanya hadirin. Si mayit berkata, kenapa engkau hentikan daripada siksamu kepadaku? Apa kata si mayit? Apakah aku mampu menyiksa
engkau sementara anakmu di dunia beristighfar untukmu. Allahu Akbar. Bayangkan hadirin, seorang mayit yang sedang diazab oleh Allah, sedang disiksa oleh Allah, anaknya mendoakan, malaikat menghentikan daripada siksa kuburnya. Hadirin rahimakumullah. Itulah mengapa setiap saat hendaknya si mayit atau almarhum orang tua kita yang sudah meninggal dunia agar senantiasa dalam doanya jangan lepas daripada doa. Itulah manfaatnya. Setiap hari kita mendoakan, setiap hari orang tua kita terbebas dari siksa kubur. Hadirin rahimakumullah. Bahkan ada salah satu kisah, ya Allah Rabb, tumben ini cahaya terang sekali, ada apa? Ternyata anaknya, hadirin, dia bersedekah, dinawaitukan sedekahnya untuk orang tuanya, sehingga membuat ngiri para jenazah yang lain. Wahai fulan, engkau cahayamu terang sekali bagaikan rembulan. Apa? Anakku di hari Jumat dia bersedekah, sebut namaku. Allahu Akbar. Oleh karena itu, baguslah ciri-ciri masjid yang masih ya ketua masjid ini titip sedekah saya untuk almarhum. Itu fungsinya, hadirin rahimakumullah. Dan perlu diingat hadirin rahimakumullah, mendoakan orang tua adalah satu kewajiban. Hadirin, kenapa bisa katakan suatu kewajiban? Ciri anak yang soleh adalah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik waktu orang tua hidup, berikan harta terbaiknya, santun kepada mereka, hormat kepada mereka. Setelah meninggal jangan pernah lepas daripada doa untuk almarhum. Paling itu saja yang saya sampaikan kepada anak-anaknya yang mungkin di luar sana, mantu, anak, cucu almarhum ini sekarang bagaikan di tengah lautan. Hadirin, ditawarkan uang 5 miliar sudah nggak peduli. Hadirin, ditawarkan emas 10 kilo nggak peduli. Yang dia butuhkan doa. Oleh karena itu doakan. Mungkin setiap hari, nanti malam ada 1 hari, 7 hari ada. Nah, fungsi daripada doa bersama adalah kita tidak tahu dari mulut siapa Allah menghadirkan doa. Bisa juga Allah mengajabah doa dari orang-orang yang hadir sambil ngantuk. Kita nggak tahu, hadirin. Dan insya Allah akan ada 1-7 hari, Ustaz ya. Ada 1-7 hari, hadirin rahimakumullah. Karena yang tadi saya katakan, beliau ini butuh doa dari siapapun, hadirin, baik dari anaknya maupun orang lain. Baik, begitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ingat, hari ini kita menyolatkan almarhumah, maka demi Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa pasti akan mengalami mati. Maka nanti, entah besok, entah minggu, entah bulan, entah tahun depan, kita yang akan disolatkan di sini, hadirin. Oleh karena itu, senantiasalah sempatkan waktu dimanapun. Udah harus saudara, udah harus tetangga, orang lain pun kalau ada lagi nolatin, kita nimbrung saja, hadirin. Maka nanti insya Allah kita pun akan disolatkan oleh orang-orang lain, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Baik, begitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Mikram Ustaz Antam Allah Mikil Hayam. Mudah-mudahan syarahnya bermanfaat buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala hadhil maitati arba'at takbirati fadlu kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma
Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa berhati wa ahmad wa sahbihi jami'an mu'minin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakun kullu ummatan ila yaumil Mari kita sama-sama gotong ke tempat mobil jenazah, kita makamkan ibunda kami. Mudah-mudahan pahala Allah balas dengan melipat ganda ya rabbal la ilaha. Boleh sahabat semua subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe segera dapat jodoh, banyak rezeki, dan ditakdirkan untuk kaya berkah. Amin.